Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dah. Materi yang selanjutnya pasca UTS adalah tentang materi kajian Islam normatif dan juga kajian Islam historis. Kita memahami bahwasanya ada dua sisi dalam pengembangan pemikiran Islam dan pengembangan studi Islam, yaitu dengan kajian normatif dalam artian Islam dijadikan sebagai agama wahyu, Islam sebagai agama yang universal, Islam sebagai agama doktrin, dan juga kajian Islam historis, di mana Islam sebagai produk budaya dan juga sebagai realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, dua hal ini selalu bersinggungan ketika kita akan mengkaji tentang Islam. Dari sisi mana kita akan mendekat pada kajian yang mana, yang normatif ataukah yang historis. Karena itu penting ketika kita memahami studi Islam, maka harus memahami tentang kaitannya dengan kajian Islam normatif dan juga Islam historis. Pengertian Islam normatif. Kata normatif itu berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu norm, yang artinya norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan masalah yang buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah norm atau normatif. Selanjutnya, kata normatif ini digunakan untuk memberikan corak atau sifat terhadap ajaran Islam. Islam normatif berarti corak di mana Islam itu berisi tentang norma-norma, ajaran-ajaran, acuan-acuan, ketentuan-ketentuan, menjelaskan tentang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Ini adalah kajian-kajian kaitannya dengan Islam normatif. Dalam bukunya, Amin Abdullah mengemukakan bahwa yang namanya studi Islam yang bercorak normativitas merupakan pendekatan yang berawal dari teks yang telah tertulis dalam kitab suci dan sampai pada batas-batas tertentu. Ia bercorak literalis, tekstualis, atau skriptualis. Makna norma erat hubungannya dengan akhlak. Jadi Islam normatif adalah Islam dijadikan sebagai agama wahyu, yang sehingga ajaran-ajarannya itu tekstual, tertumpu pada nas, yang kemudian pengembangannya ya tentunya adalah pengembangan kaitannya dengan ajaran-ajaran yang sifatnya doktrin, tidak bergerak kepada pemahaman bagaimana masyarakat itu seperti apa. Belum sampai ke sana. Itu kalau Islam normatif. Terus selanjutnya kalau Islam historis, berarti kalau secara bahasa saja, historis itu kan dari bahasa Inggris history, maknanya sejarah. Yang berarti pengalaman manusia, mulai dari zaman lampau, saat ini, dan akan datang. Kata sejarah secara terminologis berarti suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa atau gejala dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan juga pelaku dari peristiwa tersebut. Tentunya akan dibahas kaitannya dengan ini. Di mana kalau misalkan Islam historis berarti dia akan menempatkan pekajian tentang di mana Islam itu bertempat. Pada saat kapan? Siapa yang menjadi objeknya? Latar belakangnya bagaimana seperti itu, dan pelaku dari peristiwa itu siapa, termasuk dai, termasuk para saudagar yang membawa dengan cara memasuki wilayah dan lain sebagainya. Itu merupakan kajian-kajian yang kaitan dengan Islam historis. Sehingga kalau misalkan mengkaji Islam yang kaitannya dengan perjalanan Islam, masuknya Islam di Indonesia, misalnya itu berarti kita membahas tentang Islam dikaji secara historis. Oleh karena itu, pokok persoalan sejarah senantiasa akan berhubungan dengan pengalaman-pengalaman penting yang menyangkut perkembangan keseluruhan keadaan masyarakat di situ. Objek sejarah pendidikan Islam sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai agama, filosofi, psikologi, dan sosiologi. Oleh karena itu, objek sasarannya secara menyeluruh dan mendasar, sesuai dengan sifat dan sikapnya itu.
Sejarah dan historis adalah studi yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu atau kejadian-kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan mempelajari masa lalu, sejarah, orang dapat memahami masa kini. Dan dengan memahami secara masa kini, maka orang akan dapat menggambarkan bagaimana masa depannya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan kajian keislaman yang normatif dan juga historis, Nasr Hamid Abu Zaid mengelompokkan 3 wilayah domain dalam memahami Islam dikaji secara normatif. Yang pertama, ada wilayah teks asli Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Nabi yang otentik. Ini kajian-kajian tentang Al-Quran, kajian-kajian tentang Sunnah Nabi, hadis, itu masuk ke domain atau wilayah Islam normatif. Yang kedua, pemikiran Islam yang merupakan ragam penafsiran terhadap teks asli Islam. Dapat pula disebut sebagai hasil ijtihad terhadap teks asli Islam. Seperti tafsir, fikih. Nah, tafsir itu kan hasil olah pemikiran dari mufassir. Dan fikih itu kan hasil ijtihad dari para ahli fikih. Ya, yang kemudian menghasilkan produk yang siap untuk dilaksanakan atau sebagai petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, yaitu fikih. Dalam kelompok ini dapat ditemukan dalam 4 pokok cabang. Hukum fikih, hukum. Ilmu fikih ya, yang mempunyai 2 sisi, pendekatan normativitas dan historisitas. Jadi fikih itu bisa normativitas, juga bisa historisitas. Kenapa? Karena dasarnya memang normatif, tetapi peristiwanya adalah historis. Ketika terjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat, itu berarti berkaitan dengan historis. Sementara dalil atau sumber hukum yang harus dimunculkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul, itu berarti normatif. Sehingga sisi yang dimiliki oleh ilmu fikih itu adalah sisi pendekatan normativitas dan historisitas. Sementara itu, yang kedua, teologi. Teologi ini berarti pendekatannya normatif. Ya. Kenapa? Karena memang pendekatannya memandang agama dari segi ajarannya yang pokok, yang asli dari Tuhan. Tidak boleh kemudian pemahaman manusia terhadap Tuhan dijadikan sebagai landasan. Ya. Tetapi yang paling pokok adalah landasan bagaimana dari normatif ya yang kemudian dipahami oleh orang-orang, oleh umatnya. Kemudian selanjutnya adalah filsafat. Berpikir secara filosofis dapat digunakan dalam memenuhi ajaran agama. Maksudnya adalah agar hakikat, agar hikmah, agar inti dari ajaran agama itu dapat dimengerti dan dapat dipahami. Karena pentingnya pendekatan filosofis ini penting ketika kita menjumpai bahwasanya filsafat itu menjadi akar di mana kita memahami bagaimana intisari suatu pemikiran, intisari dari ilmu pengetahuan itu. Makanya kemudian ada filsafat hukum Islam. Sebenarnya apa hikmah, apa yang kemudian diinginkan oleh hukum Islam itu? Ada filsafat sejarah. Apa yang diinginkan oleh sejarah itu? Kemudian untuk apa? Hikmahnya bagaimana? Dan begitu seterusnya. Kemudian yang keempat adalah tasawuf atau mistik. Tasawuf adalah pengertian umum yang sifatnya itu kecenderungan mistisisme yang dulu sudah ada. Ya, berdasarkan orang tidak suka dunia, berdasarkan orang membangun hubungan dengan Tuhannya, ya, melalui kebaikan yang dia lakukan, melalui penyatuan yang dia lakukan, melalui munajat, melalui doa, dan begitu seterusnya. Itu yang kedua, ya, pemikiran yang sudah dibuat sedemikian rupa, ya walaupun memang itu berdasar dari teks Islam, tetapi sudah dikemas sedemikian rupa, sudah diolah oleh para ulama sedemikian rupa, sehingga menjadi fan ilmu tersendiri, yang itu masuk ke dalam Islam normatif. Kemudian yang ketiga, praktek yang dilakukan oleh kaum muslim. Praktek ini muncul berbagai macam dan bentuk sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan konteksnya. Nah ini sudah masuk ke dalam historis ini. Ya, sudah masuk yang ketiga ini sudah masuk ke dalam historis. Dalam artian bahwasanya ketika di suatu tempat melakukan praktek keagamaan, itu satu tempat
ya misalkan tempat A itu akan berbeda dengan tempat B pelaksanaannya ya. Misalkan ini contohnya, orang-orang Islam di Pakistan itu sholat itu tidak meletakkan tangan di dada. Sementara orang Islam di Indonesia meletakkan tangan di dada. Ini berarti menunjukkan bahwasanya ada perbedaan antara praktek keagamaan yang di Pakistan dengan yang di Indonesia. Ini contoh saja, contoh yang pelaksanaan itu berbeda. Ya. Praktek ini muncul dengan bentuk dan latar belakang sosial konteks yang ada di masyarakat itu. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Nasr Hamid Abu Zaid, bahwa ada yang kemudian kajian keislaman itu, yaitu kajian teks Islam itu sendiri, Al-Quran dan Hadis. Kemudian ada kajian yang kaitannya sudah diolah oleh ulama melalui ijtihadnya. Kemudian yang ketiga adalah memang itu berasal dari konteks masyarakat yang ada, kaitannya dengan pemahaman keagamaan, yang itu prakteknya di satu tempat bisa berbeda dengan tempat yang lainnya. Kemudian selanjutnya tentang kajian Islam historis, itu tadi dikatakan bahwasanya dia akan masuk ke dalam masyarakat ya. Pemahaman agama itu akan masuk ke dalam masyarakat. Oleh karena itu Islam yang dipahami secara kajian historis ini melahirkan tradisi-tradisi, melahirkan juga disiplin ilmu yang sifatnya empiris, sifatnya itu lebih ke lapangan. Misalkan antropologi agama, sosiologi agama, psikologi agama, dan lain sebagainya. Misalkan contoh antropologi agama. Disiplin keilmuan antropologi agama ini mempelajari bagaimana tingkah laku manusia beragama dalam hubungannya dengan kebudayaan. Beragama, tapi hubungannya dengan kebudayaan. Salah satu konsep kunci terpenting dalam antropologi modern adalah holisme, yaitu pandangan bahwa praktek-praktek sosial harus diteliti dalam konteks dan secara esensial dilihat sebagai praktek yang berkaitan dengan yang lain dalam masyarakat yang sedang diteliti. Agama yang dipelajari secara antropologi agama Islam yang dipelajari secara antropologi agama, adalah agama sebagai fenomena budaya. Tidak ajaran agama yang datang dari Tuhan, tetapi fenomena budaya. Maka yang menjadi perhatian adalah beragamanya manusia dan masyarakat. Ya. Sebagai ilmu sosial, antropologi tidak membahas salah benarnya suatu agama. Ya, agama itu tidak dipandang dari, oh ini agama ini benar, agama ini salah. Tidak. Tapi dipandang dari sebagai kepercayaan, sebagai ritual ya, yang sakral, yang kemudian dilakukan oleh masyarakat pada pemanganut agama tertentu. Sehingga dari sinilah kemudian orang yang berantropologi agama itu bisa melakukan pendekatan kajian itu tidak hanya untuk kajian agama Islam, tapi pada seluruh agama. Karena sifatnya bukan membahas tentang bagaimana agama itu salah atau benar dan lain sebagainya, tetapi bagaimana praktek budaya masyarakat memandang agama, ritual agamanya seperti apa, kepercayaannya yang seperti apa, dan lain sebagainya, itu dilihat di antropologi agama. Kemudian sosiologi agama misalkan. Sosiologi agama berarti mempelajari sistem relasi sosial masyarakat dalam hubungannya dengan agama. Relasi sosial, kalau tadi kan kebudayaan, ibarat kebudayaan. Kalau sekarang relasi sosial yang hubungannya dengan agama. Teori sosiologi ini dengan watak agama serta kedudukan dan signifikansinya mendorong ditetapkannya serangkaian kategori-kategori sosiologis. Misalkan ada stratifikasi sosial seperti kelas dan etnisitas. Makanya di dalam fikih itu kan ada al-hur wal abad. Ada orang yang dianggap merdeka, ada orang yang dianggap budak. Dan itu akan berpengaruh pada keputusan hukum fikih. Misalkan auratnya orang yang merdeka laki-laki baina sur warubah. Perempuan yang budak itu auratnya adalah baina sur warubah dalam sholat, sama persis dengan laki-laki yang merdeka. Nah, status inilah kemudian mengakibatkan stratifikasi sosial, ada kelas, ada etnisitas, ya. Ada orang Arab, ada yang Ajam, yang bukan Arab, itu menjadikan sesuatu itu bergerak di sana.
Ya, bagaimana relasi sosial kaitannya dengan stratifikasi sosial yang berbeda, hubungan antara pemahaman agama yang sifatnya di tingkatan ulama, di tingkatan orang awam, di tingkatan para pejabat, dan lain sebagainya. Kemudian kategori biososial, seperti ada seks, gender, perkawinan, keluarga, masa anak-anak, dan usia. Ini adalah merupakan juga dibahas di dalam Islam. Ada mukallaf. Mukallaf itu bagaimana? Yaitu ketika masa anak-anak sudah beranjak pada masa dewasa. Ada perkawinan, ya, sebagai hifdzun nasl, menjaga keturunan. Ya. Ada seks dan lain sebagainya. Ya, sehingga perbedaan kaitannya dengan biososial ini itu juga berpengaruh dengan kaitannya dengan perilaku atau praktek keagamaan tertentu. Kemudian pola organisasi sosial, ya, misalkan produksi ekonomi, sistem-sistem pertukaran, birokrasi, nah itu juga termasuk bagian dari sosiologi agama. Kemudian ada proses sosial, seperti relasi intergrup, interaksi personal, penyimpangan, dan globalisasi. Itu juga termasuk bagian dari pendekatan memahami kajian Islam historis dari sisi sosiologi agama. Kemudian misalkan contoh yang psikologi agama. Psikologi agama ini berarti disiplin yang mempelajari aspek kejiwaan manusia dalam hubungannya dengan agama. Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamati. Misalkan perilaku seseorang yang tampak terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinannya. Sikap seseorang yang ketika berjumpa saling mengucapkan salam, hormat kepada kedua orang tuanya, menutup aurat, rela berkorban kebenaran, dan sebagainya, merupakan gejala-gejala keagamaan yang dapat dijelaskan melalui ilmu jiwa. Kenapa orang itu kok menutup aurat? Kenapa orang itu kok supel? Kenapa orang itu kok begitu hormat? Kenapa kok orang itu begitu kasar? Kenapa orang itu bisa dipahami melalui psikologi dan pendekatannya melalui agama. Ya. Mungkinkah ada sesuatu yang dari sisi pemahaman agama yang kurang sehingga mengakibatkan orang itu pemarah, orang itu pencaci, orang itu omongannya kotor dan lain sebagainya. Ini dikaji di dalam psikologi agama dan banyak ya kajian-kajian atau tradisi-tradisi yang lain yang kaitannya dengan kajian Islam historis. Kemudian selanjutnya tentang hubungan antara Islam normatif dan Islam historis. Hubungan keduanya itu hubungan dialektis. Ya. Hubungannya itu memang berbeda, tetapi perlu didialogkan, perlu saling disapa. Ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi ketegangan antara keduanya, karena keduanya berbeda. Ibaratnya suami istri itu berbeda, tetapi keduanya bagaimana kemudian disatukan dalam satu misi, dalam satu keinginan yang kemudian dalam satu tujuan sehingga mengarah pada sesuatu yang sama walaupun memang berbeda-beda. Ya, termasuk juga di suatu negara warganya kan berbeda-beda. Ya, bagaimana kemudian warga itu walaupun berbeda-beda Bhinneka Tunggal Ika, ya, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, supaya untuk tetap satu itulah yang kemudian perlu adanya dialog, perlu adanya usaha-usaha supaya tidak terjadi ketegangan dan lain sebagainya. Apalagi di Indonesia ya. Indonesia ini adalah negara yang majemuk ya, dari berbagai macam agama, suku, bangsa, dan lain sebagainya, yang kemudian kalau tidak dijaga persatuan dan kesatuannya, ya akan selalu terjadi ketegangan terus. Mereka satu tujuan, yaitu bagaimana Indonesia maju, bagaimana berbuat kehidupan di Indonesia. Ya, tetapi ya memang ada perbedaan. Oleh karena itu ada dialek, ya, ada dialog yang harus disambungkan ya, supaya tidak terjadi ketegangan. Kemudian menentukan bentuk hubungan yang pas antara keduanya adalah merupakan separuh jalan untuk mengurangi ketegangan. Mana yang kemudian hubungan yang menentukan bentuk hubungan yang sekiranya itu pas, standar, ya, supaya keduanya itu bisa saling mengisi, bisa saling melengkapi, ya, tidak kemudian terjadi ketegangan, tidak bisa kemudian pertikaian dan sebagainya. Ketegangan bisa saja terjadi jika memang masing-masing pendekatan saling menegaskan bahwa eksistensi dan menghilangkan manfaat nilai yang melekat pada pendekatan keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing tradisi keilmuan itu sendiri. Misalkan gini, Islam yang kemudian orang-orang radikal ya,
itu sangat memahami bahwa sangat memandang bahwa Islam itu adalah normatif saja. Islam itu tidak historis. Sehingga pemaksaan terhadap situasi kondisi yang misalkan seperti jubah yang harus dipakai oleh orang Islam yang betul-betul Islami mengikuti kanjeng Nabi. Itu kenapa? Karena melalui Islam normatif saja. Tidak kemudian bagaimana Islam historis. Sehingga kalau dipahami secara historis, namanya orang Islam berpakaian, ya, asalkan sudah menutup aurat, maka semua tempat dimanapun akan berbeda-beda, silakan. Tapi satu, menutup aurat, nah gitu. Tapi berbagai macam bentuknya silakan. Makanya orang Muslim di Indonesia, maka penggambarannya bukan kemudian jubah dan lain sebagainya, tetapi penggambarannya adalah orang yang pakai peci hitam, kemudian pakai sarung, ya, pakai baju koko misalnya gitu. Itu gambarannya seperti itu. Ya, kalau di Indonesia, orang Muslim di Indonesia, gambarnya seperti itu. Itu bisa dikaitkan. Ya. Ya, jadi tidak kemudian hanya dengan sebagai jubah yang seperti kanjeng Nabi. Itu berarti tidak memahami Islam historis. Nah, ini yang seperti ini, pemahaman seperti ini kan selalu bersih tegang di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Mana yang kemudian orang-orang yang memahami Islam secara normatif saja, tekstualis, tidak pernah bergerak pada kontekstual atau substansial, itu akan terjadi gesekan, akan terjadi perbedaan-perbedaan pendapat yang sekiranya itu bersih tegang, ya. Tidak damai, gitu. tidak menyatu. Berbeda iya, karena dimanapun setiap orang itu memiliki pandangan sendiri-sendiri, sehingga perbedaan itu ada. Para ulama juga berbeda pendapat, wajar. Tetapi bagaimana kemudian perbedaan pendapat itu tidak menjadikan bersih tegang, ya. Tidak memperolok-olok, tidak menghina dan lain sebagainya. Kemudian waqi'iyah dalam ajaran Islam. Waqi'iyah itu yang sifatnya itu selalu update, ya. Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakat. Dan ajaran Islam hadir di tempat itu, ya, dimanapun. Ya. Jadi waqi'iyah ajaran Islam itu tercermin dalam petunjuknya yang rinci dan global. Keduanya didasarkan pada fitrah manusia, yaitu apabila fitrah manusia dalam hal yang berkaitan dengan materi, ya, maka petunjuknya tidak akan mengalami perubahan. Al-Quran dan hadis menghadirkan petunjuk-petunjuk yang sangat rinci. Seperti misalkan hukum-hukum perkawinan, sudah jelas dalam Al-Quran, sudah jelas dalam hadis, yang kemudian diramu oleh para ulama, ya, dalam bentuk fikih. Ya. Sehingga seorang anak atau saudara selama mereka normal tidak mungkin akan memiliki birahi terhadap ibu dan saudaranya. Dan itu sudah ada aturan-aturannya, ya, aturan-aturan yang sifatnya itu fitrah dan itu diatur sedemikian rupa oleh nas Al-Quran maupun hadis. Kemudian ada yang kedua, apabila petunjuk-petunjuk yang dimaksudkan itu berkaitan dengan kemampuan manusia untuk menjabarkan lebih lanjut, lebih jauh, atau berkaitan dengan adanya kemungkinan-kemungkinan perubahan-perubahan dalam pandangan manusia, maka ketika itu petunjuknya selalu dapat menemukan interpretasi yang berbeda, agar ayat tersebut bisa tetap menampung perbedaan penalaran yang ada. Ketika ya, Al-Quran atau nas Al-Quran maupun hadis itu tidak begitu nampak menjelaskan bagaimana aturan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka butuh adanya kemampuan manusia untuk menjabarkan lebih jauh. Dalam hal ini para ulama tentunya, ya, yang punya kapasitas dalam memahami tentang hal itu. Bagaimana untuk selanjutnya? Kaitannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dan pandangan-pandangan manusia yang sudah berubah seperti ini. Maka interpretasinya harus menemukan interpretasi penafsiran yang berbeda, yang tentunya tetap berpegang pada ayat-ayat atau hadis, ya. Berpegang pada itu secara prinsip, tetapi pelaksanaan prakteknya bisa berbeda-beda di suatu tempat. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, orang beribadah itu yang penting adalah menutup aurat. Kaitannya dengan pakaian seperti apa, bentuknya sebagaimana, itu diserahkan kepada masyarakat masing-masing. Ya, di tempat dimanapun akan berbeda. Atau mungkin melalui hobinya sendiri. Ada orang hobinya pakai baju putih. Ada orang hobinya pakai baju yang warnanya biru. Ada orang yang terserah. Ya. Itu dikembalikan lagi kepada pemahaman kemampuan manusia dalam menjabarkan. Tetapi prinsipnya harus tetap ada. Itu namanya
waqi'iyah dalam ajaran Islam. Dan karena Islam ini adalah merupakan agama yang sangat universal, sehingga keuniversalan Islam ini menampakkan diri dalam berbagai manifestasi. Berbagai macam ajaran-ajaran Islam yang kemudian itu dirangkai dalam berbagai macam bentuk fan ilmu. Kalau kaitannya dengan hukum agama, ada ilmu fikih. Kaitan dengan keimanan, ada ilmu tauhid. Kaitan dengan etika, ada ilmu akhlak. Dan begitu seterusnya. Ada sikap hidup, ada menampilkan kepedulian, dan sangat luar biasa. Itu semua adalah merupakan bagaimana Islam itu universal, sangat menyeluruh ya, terhadap ajaran-ajarannya. Prinsip seperti persamaan derajat di muka hukum, perlindungan masyarakat terhadap kezaliman dan kesewenang-wenangan, penjagaan hak-hak mereka yang lemah dan menderita kekurangan, dan pembatasan-pembatasan wewenang para pemegang kekuasaan, dan semuanya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu juga diatur di dalam Islam. Sehingga universalnya Islam itu di situ. Oleh karena itu, Islam tidak hanya sekedar normatif, tidak hanya sekedar tekstual, tidak hanya sekedar doktrin, tapi bagaimana juga Islam dikaji melalui kajian-kajian yang historis, yang kaitannya dengan kebudayaan manusia, relasi sosial di tengah-tengah manusia, yang kaitannya dengan pribadi, karakter-karakter manusia. Itu semuanya harus ada di dalam kajian-kajian Islam. Jangan sampai kemudian hanya menyentuh pada kajian-kajian yang sifatnya itu doktrin, sifatnya itu benar salah, sifatnya itu harus mana yang wajib dilakukan, mana yang tidak wajib dilakukan, dilarang, dan lain sebagainya. Kemudian kalau di dalam konteks jaminan, ya, jaminan tentang keislaman, ya, itu di dalam konteks hukum itu ada 5 ya, jaminan. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan bernegara, ya berarti ada keselamatan fisik warga negara dari tindakan badani di luar ketentuan hukum, keselamatan keyakinan agama masing-masing, ya, toleransi beragama, tanpa ada paksaan berpindah agama, tanpa mengganggu peribadatan, dan lain sebagainya. Ini keselamatan keyakinan, ya. Hifdzuddin. Kemudian ada keluarga dan keturunan, ya, keselamatan keluarga, keselamatan keturunan, keselamatan anak cucu, dan lain sebagainya. Itu ada di aku. Kemudian keselamatan harta benda, hak milik pribadi di luar prosedur hukum. Kemudian keselamatan profesi, keselamatan akal, keselamatan kemampuan, kapasitas. Makanya termasuk juga tidak boleh ada hak cipta, karya yang kemudian diciplak oleh orang tanpa izin dari pemiliknya. Itu juga termasuk pengaturan-pengaturan bagaimana Islam menampilkan wajah tidak hanya sekadar doktrin, tetapi bagaimana kemudian Islam mewarnai kehidupan ini dan mewarnai segala bentuk jaminan-jaminan dasar manusia, sehingga manusia bisa hidup dengan terjamin apapun hak-haknya, itu semuanya terjamin. Inilah universalnya Islam. Nah, kalau kita tarik lagi kaitannya dengan Islam di Indonesia, kita pahami bahwasanya Islam di Indonesia itu memiliki ciri khas. Ada akar historis, ya, perjalanan bahwa Islam ini bergumul dengan masyarakat majemuk Indonesia yang sejak dulu memang terkenal ramah. Makanya tidak heran kemudian dakwah para wali songo di Jawa khususnya itu mengalami masuknya Islam, mereka tidak mengalami penolakan yang besar-besaran yang mengakibatkan perang besar-besaran. Tidak pernah ya, terjadi peperangan yang besar-besaran. Tetapi selalu berdasarkan menilai ramah, ya, dikenal ramah, sehingga masyarakatnya itu menerima perbedaan, menerima kemajemukan itu sangat luar biasa. Makanya ajaran yang kemudian dikutip sebagai dasar negara Bhinneka Tunggal Ika, ya, itu semua sudah ada dari sejak dulu. Kemudian tradisi intelektual dan sosial. Pada tataran ini budaya saling menasihati, saling membantu. Ya. Contohnya misalkan tradisi mudik, ada salaman. Ya. Bayangkan di Indonesia itu ada namanya tradisi mudik. Ya. Di Arab, di dunia Arab tidak ada yang itu namanya mudik itu apa? Kok bisa ada? Nah itu. Nah ternyata mudik itu itulah tatanan intelektual dan sosial di Indonesia yang menjadi ciri khas Islam Indonesia, di mana
dengan mudik orang akan lebih tidak mengalami kesombongan. Ketika orang sukses, dia tetap ingat dengan kampung halamannya. Dia tetap ingat dengan orang tuanya yang telah memberikan perjuangan kesuksesannya dia sampai sekarang ini. Itu selalu ada seperti itu. Sehingga ada mudik, ada salaman, saling salaman, ya, dan lain sebagainya. Budaya-budaya itu yang kemudian menjadi ciri khas keislaman di Indonesia. Kemudian institusional, bahwa masyarakat di Indonesia itu diposisikan sebagai wilayah-wilayah yang menyebar, ya, diposisikan dalam berbagai wilayah yang menyebar. Sehingga di sana ada institusinya, ya. Ada lembaga-lembaga yang kemudian khusus, lembaga Islaman di Jawa, misalkan di Sumatera, Kalimantan, dan begitu seterusnya. Kenapa? Wilayahnya menyebar. Kemudian ada sastra dan seni, ya, kemudian praktek penyebar Indonesia selalu kaitan dengan sastra dan seni. Khazanah kebudayaan Indonesia. Islam Indonesia melakukan pelestarian budaya lokal yang diwarnai dengan keislaman. Nah, ini adalah ciri khas Islam Indonesia yang memahami, yang kita lihat itu sangat luar biasa kaitannya dengan keislaman yang normatif dan juga historisitasnya. Jadi keduanya itu menyatu di dalam ciri khas keislaman di Indonesia. Inilah surganya dunia itu di Indonesia ini. Berarti ciri khas keislaman Indonesia itu sudah menerapkan bagaimana Islam secara normatif dan bagaimana Islam secara historis. Kemudian Islam berbudaya Nusantara. Islam Nusantara sebagai Islam yang mutamadin dengan tipe ideal dunia Islam di Indonesia. Islam Nusantara itu adalah Islam yang empirik dan berbeda dan distintif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, penerjemahan, ya, dan begitu seterusnya dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia, sastra-sastra yang ada di Indonesia. Dan Islam Nusantara memang agak ganjil dengar lantaran Islam itu memang sumbernya satu wilayah. Tetapi harus diperhatikan bahwa Islam juga terrealisasi dalam praktek keseharian. Jadi kalau orang memandang Islam Nusantara, ini Islam baru apa gimana? Ajaran baru apa gimana? Bukan. Islamnya tetap seperti semula yang dibawa oleh Nabi. Tetapi Nusantara inilah memperlihatkan bahwa Islam juga terrealisasi dalam praktek keseharian. Artinya selain ilahiyah, Islam juga bersifat insaniyah. Ya, tidak kemudian melangit saja, tetapi membumi. Itulah model Islam Nusantara. Jika ada Islam Nusantara, maka ada fikih Nusantara. Ya. Aturan-aturan hukum yang sifatnya itu lokal, ya, kearifan lokal. Kemudian menekankan adanya pemahaman kontekstual terhadap teks suci dengan mempertimbangkan adab lokal demi kemaslahatan tak hanya dari segi ukhrawi tetapi juga duniawi. Itu Islam yang berbudaya Nusantara. Akar Islam berbudaya Nusantara ini berakar pada 6 poin. Yang pertama, pengalaman sejarah. Bagaimana Islam masuk ke Indonesia, ke Nusantara, kemudian orientasi agama yang dominan, pribumisasi Islam yang mengakar, keteguhan terhadap tradisi, terbangunnya institusi atau kelompok yang mengedepankan wacana Islam inklusif, Islam yang terbuka, dan Islam yang dialogis, ya, yang tidak kemudian begitu ada perbedaan dia langsung serang, tapi didialogkan, dikompromikan, ya, terbuka dengan peran ormas dan para pemikir Indonesia yang mencerahkan. Ada NU, ada Muhammadiyah yang begitu paham dengan adanya Islam yang berbudaya Nusantara ini. Oleh karena itu, menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang paling Indonesia di antara semua nilai yang diikuti oleh semua warga negara bangsa ini adalah pencarian tak berkesudahan akan sebuah perubahan sosial tanpa memutuskan sama sekali ikatan dengan masa lampau. Nah, itu yang disampaikan oleh Gus Dur. Terus kenapa kok harus ada Islam Nusantara? Kita tahu bahwasanya pemahaman, pengamalan, dan penerapan Islam dalam kerangka perumusan fikih sebagai hasil kolaborasi antara nas, syariat, budaya, realitas masyarakat yang ada di bumi Nusantara ini. Itu sangat terkenal, sangat mengacu. Ya, kemudian ada budaya 4 bulanan, ada 7 bulanan yang di Nusantara itu. Itu semuanya adalah pengamalan, pemahaman keagamaan dan penerapan Islam di Nusantara ini. Mengapa harus Islam Nusantara? Islam Nusantara ini bermula dari memahami pola atau karakter keislaman masyarakat Muslim Nusantara
yang memang memiliki karakter yang sangat berbeda dengan keislaman yang ada di Timur Tengah, tempat di mana Islam itu berkembang. Gagasan Islam Nusantara bukan sebuah aliran Islam baru, tetapi sebuah upaya mencoba memotret keislaman dalam lingkup budaya masyarakat Indonesia. Nah, disinilah kita akan memahami bagaimana Islam itu dikaji melalui Islam historis, ya, dan Islam itu juga tidak lepas dari Islam normatif sebagai ajaran wahyu, sebagai doktrin agama yang pasti, prinsip-prinsip agama. Tetapi juga bagaimana kemudian Islam itu dikaji melalui historis. Dan historis ini berkaitan dengan kebudayaan, berkaitan dengan realitas sosial, sehingga membutuhkan tempat, membutuhkan pelaku sejarah, dan lain sebagainya. Karena itu Islam Nusantara adalah di antara bagian dari pemahaman Islam yang normatif dan juga Islam yang secara historis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kaitan dengan materi kita yang sekarang ini. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.